Bagaimana orang yang berdalilkan dengan takdir, dengan dalil hujjah Nabi Adam kepada Nabi Musa alaihi salam? Tidak ada dalil di dalamnya. Mereka keliru dalam memahami hadis. Keliru dalam memahami hadis. Ya. Nabi Adam alaihi salam dicela oleh Nabi Musa bukan karena takdir. Ya. Celaan Nabi Musa terhadap maksiat, ya, yang dilakukan. Jelas ya, bukan terhadap takdir. Ya. Bukan terhadap takdir. Karena itu tatkala Nabi Adam menghujatnya dengan takdir, maka Nabi berkata, sungguh Nabi Adam telah menghujat Nabi Musa. Jelas ya? Ya. Jadi orang yang berdalilkan dengan kisah Nabi Adam dan Nabi Musa ini hanya orang yang salah pemahaman saja. Kalau dia berdalilkan dengan takdir, ya, berdasarkan hadits itu. Khalifah Muslimin menganggapnya penguasa yang wajib ditaati dalam ayat adalah penguasa Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah, bukan presiden atau penguasa yang berbentuk seperti sekarang. Ya, ini ukuran siapa? Dari mana dia kasih ukuran? Ya. Sudah saya berikan dasar di dalam berakidah. Diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan metode As-Salaf. Sekarang dari mana dia membedakan? Berikan dalilnya. Jelas ya? Ya. Kalau dia tanya kepada saya, maka saya akan berikan dalil. Ya. Bahwa penguasa yang namanya penguasa, ya, seperti yang disebut oleh Imam Ahmad, siapa yang manusia berkumpul di bawahnya. Beliau rinci di tempat yang lain, kata beliau, kalau kamu masuk di sebuah negara, kamu tanya kepada penduduk negara, siapa penguasamu, pemimpinmu, semuanya menunjuk ke sana, itulah penguasa yang dimaksud. Iya, di Indonesia ini siapa penguasa kita? Semuanya yang menunjuk presiden. Jelas? Dia seorang muslim, ya muslim. Iya. Maka kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Apa yang saya terangkan tadi semua terkait dengan ketaatan kepada siapa? Penguasa. Baik. Ya. Kemudian dari ijma' para sahabat. Ya. Ketika Abdullah bin Zubair digulingkan, ya, sekarang menggulingkan penguasa itu perbuatan benar atau tidak? Hah? Salah kan? Ya, kudeta adalah hal yang diharamkan. Bersamaan dengan itu, ya, Abdul Malik bin Marwan yang menggulingkannya, ya, Abdul Malik bin Marwan yang menggulingkannya, itu dibaiat oleh para sahabat yang masih hidup. Ya, sebab dia sudah berkuasa, menguasai manusia. Sebab setelah dia menggulingkan, semua orang tahu bahwa ini yang memimpin sekarang. Jelas ya? Ini yang memimpin. Maka dibaiat oleh para sahabat dan para ulama membaiatnya. Itu menunjukkan bahwa kekuasaannya adalah apa? Adalah syah. Kekuasaannya adalah syah. Walaupun dia memimpin, ya, di sebagian wilayah dengan cara yang keliru. Dengan cara yang keliru. Ya, sekarang kalau dia pandang bahwa cara pemilihan umum keliru, itu adalah bukan dari warisan umat Islam, benar. Ya, memang tidak ada pemilu dalam Islam. Itu dari kebiasaan, bukan dari umat Islam. Ya. Tapi begitu dia sudah naik menjadi presiden, apa bedanya dengan penguasa yang lainnya yang disebutkan dengan di dalam hadits-hadits? Ini sama. Ya, jelas ya? Karena itulah sekali lagi pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini itu hanya dilihat dan dicerna oleh para ulama. Adapun orang yang hanya baca saja, dia baca hadits, dia pahami sendiri, ya memang pemahamannya akan muncul apa? Pemahaman yang aneh-aneh. Ya. Pemahaman yang aneh-aneh. Keliru memahami apa yang benarnya. Berbeda dengan ulama memahami. Iya. Ustaz tadi mengatakan kerusakan adalah hal yang diperangi oleh seluruh agama. Apa ini maksudnya seluruh agama? Ya, seluruh agama, ya, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ya, dari seluruh agama para nabi dan para rasul semuanya memerangi apa? Memerangi kerusakan. Memerangi kerusakan. Itu yang kita maksud. Dan tidak mungkin saya membenarkan agama yang sudah dirubah, ya. Ya. Bagaimana jika seandainya orang kafir menjadi presiden Indonesia? Apakah boleh kaum muslimin mengkudeta? Ya, ini pertanyaan sesuatu yang belum terjadi. Nah, ini pertanyaan yang tidak berguna. Pertanyaan yang tidak berguna. Ya, kalau dia terjadi, ada jawabannya. Ya. Dan jawaban dah harus saya ungkapkan sekarang. Sebab jawaban dilihat dengan kondisi dan keadaan. Jelas ya? Karena itu saya katakan pertanyaannya tidak berguna. Ya, semuanya menuduh ahli sunnah dengan tuduhan-tuduhan. Ada yang mengatakan tidak berakhlak. Ada yang mengatakan hanya
paham akidah saya, kurang mempelajari masalah khilafah dan ekonomi umat. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, memang banyak yang berkata. Ya, dan tidak semua orang yang berkata didengar ucapannya. Nah, kalau masalah akhlak, ya, kalau dia katakan ahli sunnah, ya, ini adalah hal yang keliru. Sebab mereka juga belajar akhlak dari ahli sunnah. Jelas ya, buku-buku yang dipakai semuanya buku-buku ahli sunnah. Buku-buku ahli sunnah. Kalau ada sebagian dari salafiyin yang dia anggap akhlaknya kurang baik, itu wajar. Namanya manusia, mungkin saja ada kekurangan akhlak. Saya maupun selain saya. Ya. Tapi bukan artinya ya, seorang dari ahli sunnah itu ukuran ahli sunnah seluruhnya, tidak. Maka harus adil dalam menyikapi dan bersikap. Ya. Kemudian dalam masalah pemerintahan dan ekonomi ini juga keliru. Ya. Coba bawakan ilmu pemerintahan dan ekonomi yang kalian miliki. Ya. Jelas ya? Ya, kalau mau dibandingkan dengan ahli sunnah, bisa dilihat. Ya. Mereka hanya paham pemerintahan itu, artinya melakukan kudeta, senang ribut-ribut, menghujat. Nah, itu baru paham ilmu pemerintahan. Ya. Paham ilmu ekonomi, itu kalau dia pandai memboikot produk orang-orang kafir. Nah, itu pandai ilmu ekonomi. Jelas ya? Tapi karena ahli sunnah tidak seperti itu, ya, mengingkari perbuatan yang seperti itu, mereka menasihati umat, ya, untuk dengar dan taat kepada penguasa. Ya, mereka menasihati umat untuk tidak menghalalkan apa yang diharam, tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Maka muncullah ucapan-ucapan yang seperti ini. Ya, kalau dalam masalah ilmu pemerintahan, alhamdulillah di dalam buku-buku ahli sunnah dan pelajaran ahli sunnah dibahas dengan sangat detail. Dan mungkin tidak ada yang pernah membahas seperti kedetailan ahli sunnah membahas. Ya, jelas ya. Cuma tentunya ilmu pemerintahan, ya, tidak semuanya diajarkan di daurah. Ya. Daurah umum seperti ini, karena tidak semuanya adalah penguasa, ya kan? Masa saya ajarkan kepada antum misalnya bagaimana cara pemerintah, bagaimana cara mengatur hubungan antara negara, ya, kemudian bagaimana cara mengatur ini dan itu, ya kan? Ya. Ini di pelajaran yang terkait. Ya. Kalau misalnya di pelajaran fikih, misalnya ada yang ikut pelajaran fikih, mungkin dia akan melihat, ya, bagaimana sistem-sistem pemerintahan diatur secara langsung maupun tidak langsung dalam buku-buku fikih. Ya, dan ada buku-buku khusus ditulis oleh para ulama. Ya, hukum-hukum tentang pemerintahan. Bukunya puluhan ditulis. Ya, bahkan satu pembahasan saja, ya, antara hubungan negara dengan utusan-utusan, duta-duta yang datang, itu ditulis satu jilid besar. Hanya khusus masalah itu. Ya, bagaimana rinciannya dan lengkapnya. Ya, terkait dalam masalah mengatur harta umum, ya, milik negara, itu ada pembahasannya dalam fikih. Ya. Bukan tidak ada pembahasannya. Ada fikih kementerian, ada fikih kenegaraan, fikih pengaturan harta, pengaturan umum, fikih peradilan, fikih ini semuanya ada lengkap dalam syariat kita. Cuman masalahnya kalian saja yang belum pernah dengar. Ya. Sehingga menuduh sembarangan. Nah, karena itu yang saya nasihatkan kepada semua pihak. Ya, hendaknya berlapang dada. Ya. Dan dimaksudkan adalah saling menasihati. Kalau mereka kurang, ya, keliru, ya, hendaknya merendah diri. Ya, merendah diri dan kembali kepada kebenaran. Kemudian yang kedua, saya nasihati kepada seluruhnya untuk lebih banyak menuntut ilmu agama. Ya, sebab itulah kebaikan. Ya, bukan ribut-ribut dan marah kalau dihujat. Ya. Dia kalau merasa dihujat dan keliru hujatannya, ya sudah, disampaikan dengan ilmu. Jangan hanya ribut-ribut saja. Ya. Jelas ya? Disampaikan dengan ilmu, dia bantah dengan ilmu. Nah, dan yang paling sering disebutkan bahwa ahli sunnah itu gemar, ya, menghujat orang. Sebenarnya itu bukan hujatan, itu nasihat. Ya, nasihat. Ya, cuman hari ini kamusnya banyak yang perlu direvisi. Ya, sebab banyak salah terjemah di situ. Ya, nasihat diterjemah hujatan. Ya. Nasihat diterjemah cercahan. Nah, ini kamus-kamus yang seperti ini perlu direvisi. Betulkah takdir di Lauhul Mahfuz masih mungkin terhapus? Ya, jawabannya tidak. Kalau dia di Lauhul Mahfuz, tidak berubah. Jelas ya? Tidak berubah. Kalau ada perubahan itu di penakdiran yang lainnya. Ya. Dan saya belum terangkan penakdiran itu ada 5. Ada penakdiran di Lauhul Mahfuz, ada penakdiran di alam ruh, ada penakdiran selama umur ketika di perut ibu, ada penakdiran tahunan, ada penakdiran harian. Ada penakdiran harian.
Bagaimana sikap kita ketika MUI mengeluarkan fatwa kontemporer, sementara mereka masih cukur jenggot, isbal dan lain-lain? Ya, itu bukan urusan saya. Ya. Siapa yang mengeluarkan fatwa, dilihat apa yang dia ucapkan, dengan dalilkah dia berbicara, itu yang diukur. Ya, ada masalah ukuran orang per orang melakukan maksiat, dosa dan selainnya dari pelanggaran syariat, ya itu antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang kadang enggan untuk menerima fatwanya karena melihat orang yang memfatwakan kurang berpegang dengan syariat, itu urusannya secara pribadi. Bagaimana derajat hadits yang mengatakan bahwa maknanya siapa yang tidak meninggalkan takbir bersama imam selama 40 hari, maka dia akan terbebas dari neraka. Selama 40 hari itu haditsnya lemah kalau 40 hari. Yang saya ingat dihasankan oleh Syekh Al-Albani itu 40 sholat. Terhindar dari kemunafikan. Ya. Bagaimana hukum mencukur jenggot karena dipaksa oleh keluarga? Ya, ini saya nggak tahu ya tentang masalah paksaan ini. Ya, bagaimana caranya bisa terpaksa? Nah, jelas seorang hamba tidak boleh dia taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Adapun di batas darurat, dia mengukur darurat. Darurat itu artinya tidak ada jalan lain. Ya, kalau dia darurat, masuk dalam kategori terpaksa, dia dapat udzur di sisi Allah. Tapi apakah itu darurat atau tidak, saya nggak tahu. Ya. Apa yang ditanyakan ini darurat atau tidak? Apakah Hizbut Tahrir termasuk Al-Qadariyah? Ya, mereka Qadariyah di bab takdir. Ya. Sebab orang-orang Mu'tazilah, mereka Qadariyah di bab apa? Takdir. Nah, Hizbut Tahrir ini Mu'tazilah modern. Banyak dari pemikiran Mu'tazilah ada di buku-buku mereka. Mohon diterangkan mengenai akidah benar mengenai penciptaan Nabi Isa. Apakah mana beliau dicipta dengan firman-Nya dari ruh darinya dan dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Ayat-ayat yang menyebutkan hal tersebut sering dikutip oleh orang Nasrani, mengajak umat Islam agar membenarkan keyakinan mereka. Ya jelas ya, sudah dikutip oleh orang-orang Nasrani. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang mengutipnya, bagaimana cara yang bisa dipercaya? Ya. Ayat-ayat yang menjelaskan ruh dari Allah, itu bukan ruh bermana Allah sendiri. Tidak. Ruh dari sisi Allah. Sebab manusia semuanya, mereka sebelum dicipta, mereka ada di alam ruh. Ya. Dan Nabi Isa sebagaimana yang lainnya, semuanya dari ruh, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhul Kudus itu penamaan untuk Jibril. Ya. Penamaan untuk apa? Untuk Jibril. Jelas ya? Ya, sederhana saja. Jadi kutipan-kutipan yang dikutip, sekarang orang ini senang mengutip-ngutip. Sepotong atau dia palingkan maknanya. Ya, begitu saja dari kebiasaan orang yang menyimpang. Nah, diambil potongan. Oh, dilarang sholat. Apa dalilnya dilarang sholat? Ada dalam Al-Quran. Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang sholat. Hah? Makanya tidak boleh sholat. Ya. Ini pendalilan orang-orang menyimpang seperti itu. Kalau dia lanjutkan ayat saja, akan jelas makna siapa yang dicela. Yaitu orang yang lalai dalam apa? Sholatnya itu yang dicela. Nah. Ketika qalam disuruh menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Qalam menulis sendiri tanpa petunjuk dari Allah. Bagaimana caranya menulis sendiri? Ya, berarti ilmunya dari qalam itu. Ya. Nah, jadi qalam diperintah untuk menulis. Kalau diperintah menulis, perintah datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Cermati ya dalam memahami hadis. Nah, ini metode dalam mempelajari akidah. Seorang dia meyakini apa yang diterangkan oleh nas. Jangan keluar pemahamannya ke sana sini. Oh, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Banyak syaitan di pinggir jalan. Kasih bisikan. Ya. Itu yang keliru dalam memahami akidah. Dalam masalah takdir pada prinsip kelima, kehendak hamba tunduk di bawah kehendak Allah. Berarti apapun yang dilakukan adalah kehendak Allah seperti Jabriyah. Bagaimana memahaminya? Ini keliru ya dalam. Saya tidak berucap seperti ini tadi. Ya. Saya katakan bahwa hamba punya kehendak. Kita harus ditetapkan dulu kehendak untuk hamba. Ini poin pertama. Poin yang kedua, yang pertama hamba punya kehendak. Dia melakukan perbuatan. Tapi kehendak hamba tunduk di bawah apa?
Kehendak Allah. Ini poin yang kedua. Jangan diambil yang kedua saja. Tinggalkan yang pertama. Ya, jelas ya? Dua hal. Karena itu saya katakan ulangi kembali. Ya. Di akidah seperti itu perlu diulang, setelah dipahami diulang agar supaya dia tidak salah paham. Nah, apakah setiap aksi memberontak atau protes kepada pemerintah dikatakan khawarij? Oh, belum tentu. Ada yang khawarij, ada yang bughah. Dua. Kalau dia dengan keyakinan dianggap itu prinsip keagamaan, itu khawarij. Kalau hanya karena dunia dan hawa nafsu, itu namanya bughah, orang yang melampaui batas. Tapi semuanya salah. Semuanya salah. Jelas ya? Bagaimana kita salat berjamaah tarawih di belakang imam yang dia sendiri tidak puasa? Kalau dia tidak puasa itu kafir atau maksiat? Maksiat. Ya, berarti dia permasalahan di sini muslim bermaksiat. Salat di belakangnya apa hukumnya? Ya, kita sudah terangkan tadi ya. Tapi kalau dia ingin cari imam yang lain, masjid yang lain, silakan dia cari masjid yang lain lebih afdal. Ya. Lalu Ustaz jelaskan kitab Lauhul Mahfuz dan sekarang tempatnya di mana? Ya, ini dari hal yang keliru juga dalam memahami akidah. Ya. Saya sudah sebutkan akidah diambil dari Al-Quran dan Hadits. Ya. Hindari. Ya, kalau begini, kalau begitu. Ya. Jadi bagaimana begini, di mana dia, ini dan sebagainya. Itu semuanya tidak boleh. Akidah itu keyakinan, dibangun di atas dalil. Kalau tidak dalil yang menjelaskannya, tidak diyakini. Tidak diyakini. Jelas ya? Al-Lauh itu dalam bahasa Arab jelas apa yang dimaksud lauh. Lauh itu lembaran. Dan lembaran itu kadang dari kertas, kadang dari kulit, kadang dari batu, itu lauh namanya. Mahfuz artinya terjaga. Dia terbuat dari apa? Kita tidak tahu. Ya, tidak dikabarkan. Memang ada sebagian hadits yang menjelaskan sifatnya, dia dari bahan apa. Tapi hadits-haditsnya ada kelemahan. Ya. Dan orang tidak dituntut berakidah di atas hadits yang lemah. Jelas ya? Di atas hadits yang lemah. Sepanjang disebut Lauhul Mahfuz, dia jelas dari sisi bahasa. Tidak perlu lagi ditanyakan bagaimana. Apalagi mau tahu tempatnya di mana. Tempatnya di mana. Jelas ya? Memang ada sebagian hadits yang menjelaskan tentang bunyi pena dan seterusnya. Itu ya lain lagi pembahasannya. Ya, maka hal-hal yang seperti ini seorang jangan masuk di dalamnya kecuali kalau ada dalil yang menjelaskannya. Dan jangan membuka pintu-pintu pertanyaan. Ya, biasanya seperti itu. Ya, terlalu banyak mempertanyakan. Nah, ini adalah penyakit yang bisa membuka pintu penyimpangan bagi seorang hamba. Ini ada yang bertanya bagaimana jawaban dari syubhat ini. Disebutkan syubhatnya. Ini keliru ya, menanyakan syubhat depan umum. Ya. Lagi ini syubhat mungkin banyak dari hadirin tidak pernah mendengarnya. Ya, maka ini jangan dibawakan di depan umum. Kecuali kalau syubhat sudah masyhur di depan umum. Orang juga sudah tahu. Ya, dia tanyakan untuk dipelajari solusinya itu tidak masalah. Ya, tapi kalau dia syubhat tidak pernah didengar orang, itu namanya menyebar penyakit sama orang. Ya, jelas ya. Kalau saya terangkan jawabannya, mungkin saya terangkan. Tapi ada orang yang masih melekat syubhat di kepalanya. Mungkin hanya syubhatnya dia ingat, jawabannya dia lupa. Ya. Jelas ya. Ini juga dari etika dalam menuntut ilmu. Hendaknya dihindari. Ya. Dan dari kalangan as-salaf, mereka tidak sibuk dengan hal yang seperti ini. Suatu hari Ibnu Al-Qayyim bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syubhat-syubhat yang dia dapati di buku-buku Ahlul Bidah. Maka Ibnu Taimiyah memberikan wasiat yang sangat indah kepada beliau. Kata beliau, hati itu jadikanlah seperti kaca. Ya. Seperti kaca. Memang syubhat menghinggapinya. Dia kotor kaca ini. Tapi suatu hari ketika dia belajar, dia akan bersihkan. Ya, kacanya jadi putih lagi. Syubhatnya tidak masuk di kaca. Jelas ya? Tidak masuk dalam kaca. Jangan jadikan hati itu seperti busa. Busa itu air apa saja, baik ya sabun, semuanya diserap dalam. Ini akan merusak. Ya, akan merusak. Jelas ya? Ya, ini dari hal yang baik yang hendaknya diketahui. Nah, orang tidak bisa seperti hatinya seperti kaca, tidak akan mungkin bisa seperti itu
Kecuali kalau dia sudah mempelajari prinsip ahli sunnah, akidah yang benar. Kalau dia punya akidah yang benar, baru dia punya ya, hati seperti kaca. Kalaupun ada syubhat, hari ini belum mampu dia jawab, maka besok-besok kalau dia belajar, dia akan bisa apa? Menjawabnya. Tapi syubhat itu tidak akan merusak keyakinannya. Ya, walaupun dia belum bisa menjawabnya. Jelas ya? Walaupun belum bisa dia jawab. Tolong contohkan perbuatan ahlul bidah yang mengeluarkan dari Islam. Sudah kita terangkan ya, dari contoh bidah yang mengeluarkan dari keislaman. Orang yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Ini contoh bidah yang mengeluarkan dari keislaman. Apa perbedaan antara takdir dengan nasib? Yaitu perbedaannya nasib bahasa Indonesia. Takdir bahasa Arab. Ya. Apa maksud ayat Allah tidak merubah nasib seorang hamba kecuali hamba sendiri yang merubahnya? Ya tidak seperti itu ya. Ayatnya seperti itu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Keadaan yang disebut di situ tidak ada kata nasib. Ya. Atau itu ayat ya satu di surah Ar-Ra'd. Ada ayat mirip di surah Al-Anfal. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, hal tersebut karena Allah tidak merubah sebuah nikmat yang Allah berikan sampai mereka sendiri yang merubah pada diri mereka sendiri. Itu bukan nasib ya, merubah pada diri mereka, perbuatan mereka yang mereka rubah. Ya. Sehingga Allah merubah keadaan mereka. Nah, dan ini dari dalil di bab keimanan kepada takdir menunjukkan bahwa seorang itu tidak boleh berkata berserah kepada takdir, tapi dia melakukan perbuatan untuk merubah. Ya, sebab dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Jelas ya? Ya, karena itulah ini juga dari pelajaran di pembahasan akidah. Seorang di pembahasan akidah itu berusaha memahami kata-kata syar'i. Ya, jangan dicampur adukkan antara kata-kata syar'i dengan kata-kata yang tidak ada akar syariatnya. Kata nasib itu bahasa Indonesia. Ya, kalau diartikan ke dalam bahasa Arab, ya dia mungkin bisa takdir, mungkin bisa qada, ya, mungkin bisa berarti yang lainnya. Mungkin bisa berarti yang lainnya. Tapi kata takdir dia adalah kata yang diterangkan di dalam definisi syariat kita. Baik, waktu sudah berlalu 15 menit. Nah, dan ini akhir dari pembahasan kita mengkaji keyakinan akidah Al-Imam Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan 2 hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.